Seperti tadi bunga teratai itu, meskipun belum kelihatan bunganya, selama kita mupuk, maka dikatakan berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik itu seperti mupuk. Ya, berbuat baik. Ini mupuk. Ya. Karena berbuat baik itu sebagai kondisi. Memang berbuat baik itu tidak bisa menjadi jalan langsung, tapi berbuat baik itu sebagai kondisi. Seperti tanaman. Kalau tanamannya itu dipupuk, jadi kondisi. Jadi kondisi. Semakin kita rajin memupuk, artinya merawat, kondisi-kondisi itu mendukung. Kalau karma baiknya itu ada, menurut saya loh ya, kalau dia karma baiknya ada dan punya pandangan benar, ya ini sudah punya potensi. Meski membahas dhamma di waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Para bapak, ibu, saudara-saudari, selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Hari ini kita memiliki satu kesempatan yang baik, yang mana di hari ini kita bisa menggunakan sebagian waktu yang kita miliki untuk membahas satu topik dhamma. Tema pada malam hari ini adalah pandangan benar, fondasi menuju kesempurnaan. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, apa yang menjadi ajaran Sang Buddha tidak lain adalah menuntun kita agar kita dapat mengakhiri penderitaan. Sang Buddha menunjukkan jalan kepada kita agar kita bisa terbebas dari kelahiran berulang-ulang. Yang mana kelahiran berulang-ulang itu adalah penderitaan. Jadi ketika kita belajar dhamma, sesungguhnya yang menjadi arah dan tujuan kita tidak lain adalah mengarah kepada akhir dari penderitaan. Karena belas kasih beliau kepada makhluk-makhluk, maka beliau membagi dhamma yang beliau ketahui. Dhamma yang menjadi ajaran beliau adalah jalan untuk mengakhiri penderitaan. Lantas kenapa penting bagi kita untuk belajar dhamma? Perlu ibu bapak, saudara-saudari ketahui, di dalam proses belajar dhamma ini, proses untuk melaksanakan dhamma ini disampaikan melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama disebut dengan pariyati dhamma. Pariyati dhamma itu adalah belajar secara teoritis. Jadi seperti ibu bapak membaca kitab suci Tipitaka, baik itu Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, Anguttara Nikaya, sampai Khuddaka Nikaya, diulang-ulang, ini disebut sebagai pariyati dhamma. Setelah seseorang belajar pariyati dhamma, tahap yang kedua dari dhamma disebut dengan pati-pati dhamma. Pati-pati dhamma itu adalah mempraktekkan dhamma. Meliputi yakni sila, samadhi, dan panya. Jika seseorang mengembangkan sila, samadhi, dan panya, tahap ketiga dari dhamma adalah
pati wedadama. Menembus dhamma, mencapai maga, pala, dan nibbana. Sebelum seseorang mencapai maga, pala, dan nibbana, sebelum seseorang mempraktekkan sila samadhipannya, seseorang perlu tahap awal adalah pariyati dhamma. Pariyati dhamma ini adalah upaya supaya seseorang memiliki pandangan benar. Makanya tadi di dalam satu tema, pandangan benar adalah fondasi. Tanpa adanya pandangan benar, seseorang tidak akan bisa sempurna di dalam sila, samadhi, dan panya. Apalagi dapat merealisasi yakni maga, pala, dan nibbana. Jadi pondasinya apa? Pondasinya adalah secara pariyati kita mesti belajar dhamma. Untuk apa? Supaya kita punya pandangan benar. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita kalau kita tidak mendengarkan dhamma, tidak diskusi dhamma, tidak menambah pengetahuan dhamma, diri kita akan diliputi dengan pandangan keliru. Di dalam Anguttara Nikaya kelompok 3, seseorang yang tidak belajar dhamma, seseorang akan dikuasai oleh 3 pandangan keliru. Pandangan keliru yang pertama adalah ube kata hetu diti. Ube kata hetu diti itu adalah pandangan keliru berupa anggapan kehidupan yang seseorang jalani sepenuhnya adalah akibat dari perbuatan yang lampau. Jadi kalau ibu bapak dikit-dikit pembicaraannya ada hal yang kurang berkenan, menerima sesuatu hal, langsung menyimpulkan, kayak ini karma lampau saya nih. Jadi kalau ibu bapak tidak mengulang-ulang, nanti pengertian dhammanya, termasuk pengertian karma itu sendiri, juga akan terjebak dalam pandangan pube kata hetu diti. Jadi dikit-dikit menyalahkan yang sudah lampau. Dan seolah-olah di masa sekarang ini tidak punya kuasa apa-apa. Jadi seolah-olah ya pasrah. Ini udah akibat dari masa lalu kok. Ini pandangan keliru. Ada sebagian orang, ya ini cerita nih. Belum lama. Suami istri ribut. Terus menyimpulkan, dulu ini, yang jadi suaminya itu anaknya, yang jadi istrinya itu ibunya. Lalu, sedikit masa lalu. Ini yang pertama, pandangan keliru. Pandangan keliru yang kedua adalah isara nimana hetu diti. Pandangan keliru berupa kehidupan yang seseorang jalankan ini sudah diatur sama yang maha kuasa. Sehingga apa? Seseorang yang punya pandangan seperti ini, dia sudah sepenuhnya pasrah. Yang dalam bahasa umum adalah jenis kedua yang disebut dengan isara nimana hetu diti. Kemudian yang ketiga, ada pandangan keliru juga. Pandangan keliru yang ketiga adalah ahetu appacaya diti. Ahetu itu artinya tanpa sebab. Hetu itu artinya sebab atau kondisi. Jadi seseorang yang punya pandangan ahetu appacaya diti ini punya pandangan bahwasanya semua yang muncul ini semua tiba-tiba.
yang dalam bahasa populernya adalah ujuk-ujuk. Ya, tidak ada ujung, tidak ada apa, tahu-tahu begitu aja. Ya. Ini adalah pandangan keliru yang ketiga. Ini masih ada pada diri kita. Kok bisa ya? Nah, biasanya itu seringkali kita terkejut dalam sehari-hari. Ya. Dengan melontarkan sebuah pernyataan, kok bisa ya? Semua yang muncul ini karena ada sebab. Selama ada sebab atau kondisi, maka ada akibat. Jadi tidak ada segala sesuatu yang muncul tanpa adanya sebab. Tapi kalau kita punya pandangan keliru, ya kita melihat bahwasanya ini muncul ya tiba-tiba. Ini pandangan keliru. Ada jenisnya, UB kata hetu ditik, ada jenisnya isara mana hetu ditik, ada jenisnya ahetu apacaya ditik. Selain ini juga ada pandangan lain lagi, yaitu sasata ditik. Sasata ditik itu pandangan adanya diri yang kekal. Seolah-olah semua itu ya selalu sama, sasata ditik. Sehingga orang akan melakukan apapun tanpa ada rasa takut. Menganggap ya selamanya, sasata ditik. Ada juga yang kelima ini uceda ditik. Menganggap bahwasanya setelah kematian tidak ada apa-apa. Uceda ditik. Jadi setelah kematian ya tidak ada apa-apa. Ini juga pandangan keliru. Maka orang ini tidak percaya adanya surga. Dia tidak percaya adanya neraka. Karena dia punya anggapan setelah kematian ini tidak ada apa-apa. Ini pandangan keliru. Ya dia tidak percaya adanya kelahiran berulang-ulang. Tidak percaya. Bahwasanya setelah kematian ini tidak ada apa-apa. Ini juga pandangan keliru. Ya, sasata ditik menganggap adanya diri yang selalu eksis, menganggap adanya kekekalan, dan uceda ditik ini menganggap adanya nihilisme, setelah kematian tidak ada apa-apa. Ini pandangan keliru. Kalau seseorang punya pandangan keliru, maka cara berpikirnya, cara berperilakunya, ini pun juga menjadi keliru. Karena semua itu dimulai dari pandangan. Kalau petanya keliru, arahnya kira-kira bagaimana? Ya contoh sederhananya kita tidak tahu mana barat, mana timur, tahu-tahu lihat map saja. Tidak jelas melihatnya secara utuh, melangkahnya pun juga jadi keliru. Demikian pula ibu bapak, di dalam pengertian di dalam pikiran kita, karena letak pandangan itu adalah dalam pikiran kita, yang mulai dari pendengaran, apa yang kita dengar itu akan menjadi pandangan. Dan apa yang sudah menjadi pandangan itu akan menjadi cara kita berpikir, berucap, dan juga bertindak. Makanya kita belajar Dhamma ini supaya kita punya pandangan benar. Karena pandangan benar ini akan membawa kita menuju kesempurnaan. Namanya kesempurnaan itu selesai. Tidak ada lagi yang perlu dikerjakan. Dalam hal ini adalah pencapaian tertinggi adalah pencapaian kearahatan. Menjadi seorang arahanta. Menuju kesempurnaan. Kalau sudah sempurna, tidak ada lagi yang perlu dikerjakan. Sudah selesai. Katang karaniang. Sudah tidak perlu mengerjakan apa-apa lagi. Inilah gunanya kita memiliki pandangan benar. Pandangan benar ini muncul dari mana? Pandangan benar ini muncul dari mau mendengar. Dari mana kita bisa mendengar di sini? Di dalam penjelasan tentang Budi, 4 hal yang membawa perkembangan. Dalam hal ini adalah perkembangan dalam pandangan benar. Dimulai dari Sappurisa Sangsewa.
Sappurisa Sangsewa itu seseorang ingin mengembangkan pandangan benar, seseorang harus mencari teman yang baik. Belum lama ini bulan apa ya? Agustus berarti Juli. Juli yang lalu kita memperingati Hari Asada. Kira-kira betapa kondanya, kan Pancawagia nih. Kondanya Badia, Wapa, Mahanama, dan Asaji. Kira-kira nih, kalau kita pakai kira-kira. Kalau diajarin Dhamma Sang Buddha ndak mau dengerin, kira-kira menjadi pemasuk arus ndak saat itu? Kira-kira kalau ndak mau dengerin, kira-kira bisa menjadi pemasuk arus ndak? Tidak bisa. Bante Kondanya mampu mencapai pemasuk arus sebagai Anya Kondanya yang mengetahui, karena beliau saat itu mau mendengar. Nah, di sini ibu bapak juga sama. Bagaimana supaya kita punya pandangan benar, maka kita harus mau mendengar. Mendengar dari mana? Mendengar dari orang-orang yang bijaksana. Taunya dari mana? Seseorang itu layak untuk didengarkan, layak untuk dijadikan tempat untuk menimba ilmu, acuannya adalah 4. Sada, sila, caga, panya. Jadi kalau kita mau cari orang yang sekiranya layak untuk jadikan tempat untuk menimba, kita bisa melihat. Kalau tidak ketemu 4-4-nya, mungkin di antaranya. Karena kalau 4-4-nya ini sempurna. Cari orang yang sudah kokoh dalam keyakinan, Sotapanna. Kokoh dalam sila, Sotapanna. Ya. Memang ini mengacu kepada orang-orang yang paling dasar adalah Sotapanna. Tapi masalahnya mencari Sotapanna ini ya tidak gampang. Tapi minimal orang itu meskipun belum menjadi seorang Sotapanna, minimal dia Dhammanusari lah. Dhammanusari itu artinya pengikut Dhamma. Orang yang ada ketertarikan untuk belajar Dhamma. Sebutannya Dhammanusari. Jadi ini belum seorang Sotapanna. Dhammanusari itu adalah orang-orang yang punya ketekunan pada Dhamma. Ya, namanya sebutannya adalah Dhammanusari. Jadi ibu bapak juga bisa menjadi seorang Dhammanusari. Dhammanusari itu adalah orang-orang yang punya ketertarikan untuk belajar Dhamma. Dan orang-orang yang punya ketertarikan untuk belajar Dhamma, ini pun juga bisa kita jadikan sebagai kalyanamita, teman yang baik. Dari keyakinan, dari perilakunya, dari kemurahan hatinya, dari kebijaksanaannya. Jadi kita bisa melihat dalam keseharian, bagaimana dia punya keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha. Bagaimana dia punya sila, ini kelihatan. Bagaimana dia punya kemurahan hati. Bagaimana dia punya kebijaksanaan. Di situ kita akan bisa melihatnya. Dan orang jenis ini bisa kita jadikan sebagai kalyanamita. Teman-teman yang baik. Karena kalau dia punya keyakinan, ini bisa kita jadikan tempat untuk bertanya. Kalau dia punya sila yang baik, ini pun juga bisa dijadikan tempat bertanya. Kalau dia punya kemurahan hati, itu pun juga bisa dijadikan tempat bertanya. Termasuk juga kebijaksanaan. Nah, pada saat mendengarkan Dhamma, disinilah kita perlu dengan seksama. Setelah bergaul dengan orang yang baik, orang yang bijaksana, Sappurisa Sangsewa, disitulah kita mesti Sakdhamma Sawanang. Sakdhamma Sawanang itu adalah mendengarkan dengan sungguh-sungguh.
Karena dengan kita mendengarkan sungguh-sungguh, kita akan memiliki pandangan benar. Mulai dari mana? Dari pariyati. Ya, pariyati dalam hal panya sebutannya adalah sutta maya panya. Kebijaksanaan yang muncul dari belajar. Makanya ketika kita datang ke wihara, ikut puja bakti, ikut kelas dhamma, disitulah kita gunakan mendengar. Dan memang setiap orang ini punya kondisi-kondisi yang tidak sama. Satu dengan yang lain ini beda-beda. Ya kita ini masih putu jana. Putu jana itu jenisnya macam-macam. Jadi pendengar dhamma itu ada 3 ciri. Ada 3 jenis orang pendengar dhamma. Kadang-kadang sudah mendengar dengan seksama, tapi jenis yang pertama itu seperti bejana yang terbalik. Duduk di ruang dhammasala, ya mendengarkan dengan seksama, tapi tidak masuk. Jadi sudah dijelaskan apa, ditanya orang, paham enggak? Bahasa apa? Enggak tahu, pokoknya titik-titik tadi. Jadi ada jenis orang kalau mendengarkan dhamma itu sulit masuk, seperti perumpamaan bejana yang terbalik. Ini ada jenis yang seperti itu. Jadi meskipun dia ke wihara, duduk juga, mendengarkan juga, tapi dia tidak paham apa yang dia sampaikan. Apa yang dia dengar dia tidak paham. Dari apa yang tersampaikan dia tidak paham. Belum keluar, masih di dhammasala. Ini seperti perumpamaan jenis pendengar seperti bejana yang terbalik. Itu jenis orang, sadama pendengar dhamma. Ada pendengar dhamma yang kedua, seperti pemangku kebijaksanaan. Namanya pemangku. Pemangku itu duduk sambil berpangku. Saat duduk dia ngerti, saat bangun dia lupa. Nah, ini jenis yang kedua. Diibaratkan di dalam sutta seperti orang yang sedang duduk bersila, kemudian tangannya begini, merangkul begini, kemudian dia dikasih biji-bijian seperti kacang, biji-bijian seperti kacang-kacang hijau, kacang tanah. Ketika dia bangun, maka jatuh semua. Ini jenis orang pendengar dhamma jenis kedua. Saat duduk dia paham, setelah berdiri dia lupa. Ada jenis yang begitu. Ada jenis yang ketiga, seperti wadah yang menghadap ke atas. Yang mengerti apa yang disampaikan. Dan untuk memunculkan pandangan benar, jadilah orang nomor 3. Jadi jangan sampai kita menjadi bejana jenis yang pertama. Bejana terbalik. Duduk, memperhatikan, tapi tidak masuk. Atau jenis yang kedua, saat duduk paham, setelah berdiri lupa. Tapi sebisa mungkin kita ada berapa persen lah yang masuk ke dalam diri kita. Yang diumpamakan seperti halnya bejana yang bukan terbalik, tapi menghadap ke atas. Jadi apa yang dituang bisa masuk. Jadi pandangan benar itu mulai muncul dari mau mendekatkan diri kepada orang yang baik, setelah mendekatkan diri mesti mau mendengar. Supaya bisa masuk bagaimana? Itulah yang ketiga yang disebut dengan yoniso manasikara. Setelah sadama sawanang, setelah mendengarkan dengan seksama, pada saat itu disertakan dengan yoniso manasikara. Apa itu yoniso manasikara? Saat mendengar, berusaha untuk memahami kemunculan bersebabnya. Contoh sederhananya, ajaran pokok Sang Buddha secara umum itu 3. Sabapapasa akaranang, kusala supa sampada, sacita pariyodapanang, etang Buddha nasasana. Tak berbuat keburukan, senantiasa menambah kebajikan, mensucikan pikiran sendiri. Dan kalau Anda mendengar ini, sebetulnya Anda juga boleh bertanya, mengapa? Jadi Anda saat mendengar, Anda
bertanya, apa sebabnya? Tak berbuat jahat, apa sebabnya? Dan apa akibatnya kalau berbuat jahat? Apa sebabnya kalau kita berbuat baik dan apa akibatnya kalau kita berbuat baik? Apa sebabnya kalau kita tidak melatih pikiran dan apa akibatnya jika kita membersihkan pengotor batin? Ini adalah yoniso manasikara. Jadi kalau kita mendengar tidak hanya pokoknya percaya aja. Jangan, ya, jangan. Kita belajar Dhamma itu supaya berkembang, supaya muncul pandangan yang benar, disertakan yoniso manasikara. Karena sang pembabar itu kadang-kadang juga masih salah juga. Bisa salah juga. Kok bisa, Bante? Ya namanya juga masih berlatih. Kalau sudah sempurna, ya tidak mungkin salah. Ini bukan membenarkan. Tetapi ini sebagai cara untuk apa? Memunculkan, yakni kebijaksanaan. Yoniso manasikara. Jadi kalau Anda belajar Dhamma, seperti hari ini ikut ODM. Tadi kan diminta selama latihan meditasi untuk tidak ngomong-ngomong dalam hati. Anda juga harus bertanya, kenapa sebabnya? Dan apa akibatnya? Bukan hanya pokoknya. Nah, jadi ketika kita pengen mengharapkan perkembangan, di situ kita mesti saat mendengar disertai dengan kebijaksanaan. Tahu sebabnya. Karena ciri dari ajaran Sang Buddha ini adalah sebab akibat. Yang kinci samudaya damang sahabatan niroda damang. Yang kinci semua yang muncul. Segala hal yang muncul dari perpaduan faktor pembentuk akan mengalami kehancuran. Yang kinci samudaya damang. Semua yang muncul ini karena tanha. Ketika tanhanya lenyap, semuanya pun juga akan lenyap. Yang kinci samudaya damang, sabatang niroda damang. Segala bentukan ada ini karena ada tanha. Ketika tanhanya lenyap, ya tidak ada bentukan lagi. Makanya niroda dhamma. Semua hal akan menjadi padam. Jadi kalau kita belajar Dhamma, ciri dari Dhamma itu Anda mesti menggunakan kebijaksanaan. Tidak menelan mentah-mentah. Dikunyah-kunyah. Direnung-renungkan kembali. Apa yang sudah didengar? Direnung-renungkan kembali. Apa sebabnya dan apa akibatnya? Seperti misalnya, kita lahir berulang-ulang. Kenapa kok dikatakan menyedihkan? Memang di mana? Apa sebabnya lahir berulang-ulang? Apa akibatnya kalau tidak mengalami kelahiran? Ini juga perlu direnungkan. Jadi ibu bapak yang membawa pada pandangan benar, selain kita bergaul dengan orang bijaksana, selain kita mau mendengarkan Dhamma, yang ketiga, pada saat mendengarkan Dhamma, disitulah kita mesti menyertakan yoniso manasikara. Kalau seseorang itu sudah tahu sebab akibat, seseorang itu tidak mungkin ragu-ragu. Mantep. Jadi kalau seseorang itu sudah menghapus keraguan-raguannya, seseorang itu akan mantap. Kalau mantap kira-kira menunda atau menjalankan? Kira-kira kalau kokoh batinnya kira-kira menunda atau melaksanakan? Melaksanakan. Tapi kenapa kita masih punya kecenderungan untuk menunda-nunda? Karena kita belum ada keyakinan. Kenapa kita belum punya keyakinan? Karena yang kita dengar belum kita renungkan lebih dalam. Itulah kita harus menyertakan yoniso manasikara. Dan pokok Dhamma yang ketiga. Tadi yoniso manasikara. Setelah yoniso manasikara,
Rasa dari Dhamma itu adalah praktek. Rasa dari Dhamma itu praktek. Ya. Dhammanu Dhamma Pati-pati. Apa yang sudah didengar, apa yang sudah menjadi keyakinan, itulah yang mestinya dipraktekkan. Dhammanu Dhamma Pati-pati. Karena kalau sebatas hanya berhenti pada keyakinan, tidak akan pernah membawa perubahan. Memang awalnya dari pandangan benar menjadi keyakinan, tapi yang diyakini itu akan semakin kokoh kalau itu dipraktekkan. Jadi Anda tidak akan keliru lagi. Kalau sudah dipraktekkan, ya kalau ibu bapak mempelajari apapun, ibu bapak bisa lupa. Tapi ibu bapak tidak akan lupa kalau apa yang dipelajari itu dipraktekkan. Benar enggak? Kalau cuma baca resep bikin nasi pecel, misalnya gitu kan. Nah, dulu waktu saya sekolah itu ada kelas namanya Tata Boga. Nah, Tata Boga. Jadi karena saya tidak praktekkan lagi ya saya tidak tahu juga ya. Nah, dulu waktu saya sekolah itu ada namanya mata pelajaran namanya ekstrakurikuler namanya Tata Boga. Itu dikasih tuh suruh buat clipping-clipping zaman dulu ya. Kalau saya sekarang sih suruh searching di Google ya. Nah, kalau zaman dulu sering ngumpulin majalah kemudian dipotong-potong buat clipping. Tapi clipping itu kalau hanya dikumpulkan, dibaca, dan lama tidak dibuka lagi, tidak dibaca lagi, lupa. Tapi kalau apa yang sudah dipelajari, yang sudah dikelompok-kelompokkan ini dipraktekkan, maka tidak akan terlupakan. Contohnya siapa? Ibu saya di rumah. Ibu saya di rumah itu kalau bikin nasi pecel, tidak cari-cari lagi loh. Di Google apa bahannya, ndak usah tuh. Dia udah langsung ke dapur, bisa motong-motong kacang panjang direbus. Nah, kemudian ada togenya direbus juga. Terus buat bumbu kacangnya juga diolah juga. Kenapa tidak lupa? Dia bisa bedakan mana bumbu siomay, mana bumbu pecel. Ya meskipun sama-sama kacang ya. Nah, itu juga beda. Mana bumbu sate, mana bumbu kecele, mana bumbu siomay bisa membedakan. Kenapa bisa membedakan? Karena sudah praktek. Nah, pandangan benar ini akan menjadi kesempurnaan dari apa yang sudah kita pelajari, itu kita praktekkan. Dari yang paling sederhana. Dari dana, dari sila, dari sama. Kalau Anda ikut berulang-ulang, Anda tidak akan bingung lagi. Kalau kali pertama mungkin bingung, kali kedua masih bingung, kali ketiga mungkin juga masih bingung. Tapi kalau diulang-ulang, Anda tidak akan mengalami kebingungan. Makanya sebelum kita memiliki pandangan benar, yang menjadi dasar dari kesempurnaan, yang perlu kita lakukan yang sekarang adalah mendekatkan diri. Sapuri sasang sewa, memiliki teman-teman yang baik. Pada saat bertemu, dengarkanlah Dhamma. Saat mendengar, direnung-renungkan. Dan setelah kita merenung dengan seksama, jika ini membawa manfaat, maka segera untuk dipraktekkan. Dhammanu Dhamma Pati-pati. Kenapa siswa-siswa Arya itu pandangannya benar, tidak tergoyah lagi menjadi pemasuk arus, tidak mundur lagi, karena sudah praktek. Sudah praktek. Tidak akan mundur lagi. Maka sebutannya pemasuk arus. Kalau sudah masuk ke dalam arus Dhamma, dia tidak mundur lagi. Dan dia tidak akan mencari-cari lagi. Kenapa? Karena dia sudah mengalami. Nah, kita-kita yang belum mengalami, kadang-kadang
masih mencari sana, mencari di sini. Tidak percaya di sini, cari di tempat-tempat yang lain. Inilah kalau kita belum memiliki pandangan benar secara tetap, masih berubah-ubah. Siapa yang punya pandangan benar yang tetap? 1, seorang Sotapana. 2, adalah Sadamanusari. Sadamanusari itu adalah orang pengikut keyakinan, termasuk juga Dhammanusari, orang yang belajar Dhamma. Nah, kalau orang merawat dirinya di dalam keyakinan, orang merawat dirinya di dalam belajar Dhamma, maka pandangan benar akan muncul. Karena pandangan benar itu seperti peta. Sebelum seseorang sampai di tujuan, seseorang tidak mungkin salah arah. Dan sebagai umat Buddha, kenapa pandangan benar itu penting? Karena ini menjadi map, peta untuk mengakhiri penderitaan. Maka letak pandangan benar itu di atas. Dalam Jalan Mulia Bersur 8, letak pandangan benar itu paling atas. Karena kalau pandangannya benar, maka berikutnya akan menjadi benar. Tapi kalau pandangannya keliru, ke bawahnya juga akan menjadi keliru. Jadi kalau pandangannya benar, pikirannya jadi benar, ucapannya jadi benar, perbuatannya jadi benar, penghidupannya jadi benar, usahanya jadi benar, perhatiannya jadi benar, termasuk ketenangan benar atau konsentrasi benar. Dimulai dari mana? Pandangan benar. Makanya merawat pandangan itu penting. Ya. Jadi ibu bapak merawat pandangan ini penting. Pandangan benar sama ditik. Sama ditik. Tadi kan ada 3 pandangan yang awal. Dan itulah kenapa kita selalu diingatkan tentang hukum karma, hukum karma, hukum karma. Supaya apa? Kita punya pandangan benar. Diingatkan ada hukum sebab akibat, termasuk kita juga belajar Paticcasamuppada, memahami tentang pancakanda. Kenapa itu semua perlu kita pelajari? Supaya kita punya pandangan benar. Karena kalau kita tidak punya pandangan benar, pilihannya 2. Kalau tidak pandangan benar, pasti pandangan salah. Jadi pandangan itu tidak ada pandangan abu-abu. Nah, jadi kalau tidak benar ya pasti salah. Jadi kalau sudah pandangannya salah, ya berikutnya akan jadi salah. Makanya pandangan benar ini perlu kita rawat. Ya sehari-hari kita juga perlu belajar Dhamma, diskusi Dhamma, supaya kita punya pandangan benar. Kalau di luar tuh banyak pandangan macam-macam. Termasuk Anda, kalau tidak punya pandangan benar, Anda juga tidak yakin setelah kematian ini ada surga dan neraka, kalau tidak punya pandangan benar. Di zaman Sang Buddha itu juga ada yang pernah bertanya kepada Sang Buddha. Ya, itu tentang Payasi Sutta. Payasi Sutta itu ada di Digha Nikaya. Nanti kalau ibu bapak punya waktu, nah, baca. Payasi Sutta itu bercerita tentang apa? Seorang perumah tangga yang bernama Payasi tidak percaya tentang setelah kematian ini ada alam surga. Kenapa? Dia cerita ke Sang Buddha. Buktinya yang sudah meninggal tidak pernah kasih laporan. Nah, itu salah satunya di Payasi Sutta. Memang ada surga. Ya. Kalau memang ada, kenapa yang sudah meninggal, sanak leluhur kita yang sudah meninggal, kenapa tidak pernah kasih laporan? Kalau ada surga. Sebaliknya, kalau memang ada neraka, kenapa orang yang di neraka itu juga tidak pernah kasih laporan kepada kita yang ada di alam manusia? Nah, itu ada di situ. Yang diumpamakan, kenapa orang yang lahir di alam surga tidak memberi laporan? Di sutta itu disampaikan, seperti orang yang semula jatuh di selokan yang baunya kotor, kemudian dia memakai baju yang wangi. Kira-kira pengen nyemplung lagi enggak? Itu perumpamaan di sana. Kalau seseorang sudah lahir kembali di alam bahagia, dia tidak ada keinginan untuk tengok ke sini.
Sebaliknya yang di alam neraka, kalau orang itu sedang masuk di siksaan, siksaan itu tidak ada cuti, tidak ada libur, maka tidak bisa memberi laporan. Itu ada dalam perumpamaan di dalam Payasi Sutta. Dan di dalam Payasi Sutta itu nanti juga ada ending cerita tentang surga yang kosong. Artinya surganya kosong itu lahir di alam surga tidak punya pembantu. Nah, karena apa? Waktu dia berbuat baik, berdana tidak dengan kesungguhan hati. Jadi dia tidak memberi pelayanan, maka lahir kembali di alam surga, dia tidak punya pelayan. Nah itu nanti dibaca. Judul sutanya adalah Payasi Sutta. Nah ini mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita punya keyakinan yang keliru tentang tidak ada kelahiran kembali. Jadi Sang Buddha menunjukkan dhamma kepada kita supaya kita tidak menderita. Bagaimana supaya kita tidak menderita? Ya tadi, tak berbuat buruk, menambah kebaikan, dan mensucikan pikiran sendiri. Menghilangkan loba dosa moha. Untuk apa? Supaya tidak menderita. Jadi Sang Buddha mengajarkan dhamma ini mengarah kepada kepadaman penderitaan. Jadi apa yang diulas di dalam dhamma, apa yang diulas dalam dhamma ini lebih kepada bagaimana mengakhiri penderitaan. Maka sebelum kita dapat mengakhiri penderitaan, dimulai dari memiliki pandangan benar. Ya namanya hidup. Kalau tidak punya pandangan benar, kita tidak bisa melihat perbedaan. Makanya di dalam Atalokadhamma, 8 kondisi dunia, ada untung, ada rugi, ada dipuji, ada dicela, ada dikenal, ada dilupakan. Ada bahagia, ada menderita. Kenapa yang kita alami dalam samsara ini beraneka ragam? Karena perbuatan yang kita lakukan, baik di lampau maupun di sekarang, ini pun juga beraneka ragam. Makanya, apa yang kita terima pun juga beraneka ragam. Ini pandangan benar. Punya keyakinan kepada hukum perbuatan. Ada perbuatan baik dan ada perbuatan buruk. Dan semua yang muncul ini ada sebabnya. Kenapa kita punya tubuh? Ini juga ada sebabnya. Di dalam Samaditi Sutta membahas tentang ahara. Ahara itu makanan. Ada 4 jenis makanan. Jadi makhluk-makhluk ini ada karena disupport oleh makanan. Kita punya tubuh ya karena disupport oleh kabalika ahara. Makanan berupa makanan fisik. Jadi kalau kita punya tubuh yang beraneka ragam ini tergantung yang dimakan. Kalau makannya banyak, ya size-nya agak gede. Kalau makannya dikit-dikit, ya size-nya agak kecil. Kenapa beda-beda? Apa yang mensupport? 1, kabalika ahara, makanan. Jadi apa yang munculnya ada makanannya. Termasuk kita punya wedana sanya, ini juga ada makanannya. Pancakanda kan 5. Rupa disupport oleh kabalika ahara, wedana dan sanya disupport oleh pasa ahara, makanan kontak. Karena munculnya perasaan dan pengenalan diawali dari kontak. Terus sangkara kanda, makanannya adalah manocetana ahara. Kehendak pikiran itu makanannya sangkara. Yang jadi karma. Ya, manocetana ahara ini yang jadi karma. Dan makanan yang keempat, makanannya indria, namanya winyana ahara. Setiap pintu indria ini butuh makan. Mata makanannya bentuk. Telinga makanannya suara. Hidung makanannya aroma, lidah makanannya cita rasa. Selama masih rindu pada makanan itu, maka masih lahir lagi. Kalau sudah dibuang nafsu keinginan pada makanan itu, maka tidak akan lahir kembali.
Jadi kalau tidak rindu pada makanan baik kasar maupun halus, tidak rindu pada kontak, tidak rindu pada bentuk-bentuk pikiran, tidak rindu pada makanan indria, maka dengan padamnya makanan, maka tidak ada yang dimakan. Karena tidak ada yang dimakan, maka tidak ada kemunculan. Jadi semua yang ada ini muncul karena makanan. Itu seperti di Sutta Eka Mata King. Apakah yang satu itu makanan? Kenapa? Karena makhluk-makhluk hidup muncul di dunia ini terus lahir kembali karena masih disupport oleh makanan. Makanya nanti kalau baca di dalam ahara, ada 4 jenis ahara, itu tidak lain adalah makanannya pancakanda. Rupa kanda, wedana kanda, sanya kanda, sangkara kanda, dan winyana kanda. Selama masih ada makanan, maka masih kumpul. Kayak kita nih. Kenapa kita bisa kumpul-kumpul? Kumpulnya agak lama. Karena ada yang dimakan. Kalau makanannya selesai, bubar. Nah, bubar. Nah, kalau makanannya selesai kan bubar. Nah, Anda diundang, ayo open house, datang, makan. Kalau makanannya selesai, bubar. Sama juga kalau 4 jenis makanan ini sudah tidak kita rindukan lagi, ya kita tidak akan muncul kelahiran kembali. Selama kita tidak rindu pada 4 jenis makanan, maka kita tidak buat makan lagi. Kalau tidak ada makan lagi, maka tidak ada kelahiran kembali. Itulah disebut apakah yang satu itu adalah makanan. Semua makhluk muncul karena makanan. Ketika tidak ada yang dimakan, maka tidak ada makhluk. Jadi makhluk ini hidup ya karena ada makanannya. Ada kontaknya. Pasa ahara, manocetana ahara, kabalika ahara, termasuk juga winyana ahara. Nah, dengan kita belajar Dhamma, kita punya pandangan yang kinci samudaya damang, sabatang niroda damang. Semua yang muncul karena nafsu keinginan, ketika nafsu keinginan itu padam, semuanya pun juga akan padam. Yang kinci samudaya damang, sabatang niroda damang. Kalau keinginannya padam, maka semuanya akan padam. Yang kinci, semua. Samudaya itu muncul. Muncul karena tanha. Kalau tanhanya padam, maka semua bentukan pun juga akan niroda damang. Semua akan padam. Makanya sila samadhipanya yang menjadi praktek dhamma itu sebetulnya sebagai sarana untuk membantu kita memotong, yaitu tanha. Kenapa kita punya tanha? Karena masih diliputi oleh awija. Kenapa kita diliputi awija dan tanha? Karena kita punya micaditi, pandangan yang keliru. Dari pandangan keliru menghasilkan awija dan tanha. Maka sebelum seseorang melenyapkan awija dan tanha, seseorang harus punya samaditi. Makanya letaknya di awal. Sebelum ada perubahan banyak, dimulai dari perubahan cara pandang. Inilah yang menjadi penghantar di Dhammasakaca malam hari ini sehubungan dengan pandangan benar sebagai pondasi menuju kesempurnaan. Kita masih punya waktu kurang lebih selama 60 menit. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan sehubungan dengan tema hari ini, ya waktu saya kembalikan kepada pemimpin puja. Terima kasih. Baik. Selanjutnya bagi Bapak Ibu Saudara Sedama sekalian yang bisa langsung angkat tangan dan dari teman-teman panitia bisa membantu untuk memberikan mic-nya. Sedangkan yang dari YouTube mungkin bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan. Wandami Bante, nama saya Lea. Saya mau tanya Bante. Jadi untuk saya misalnya gitu kan, secara teori itu
pandangan benar itu ya ada beberapa yang paham gitu. Untuk secara praktek itu kan kita tuh kadang lupa gitu. Itu apakah karena kurang sadar, kurang banyak atau kurang semuanya gitu Bante ya. Lalu untuk supaya pandangan benarnya ini yang secara teori kita sudah paham, lalu dalam prakteknya ini bisa lebih dalam prakteknya itu kita bisa lebih mantap. Itu caranya gimana Bante? Apakah selama kita itu dalam hidup sehari-hari itu kita selalu menghubungkan apa yang kita lakukan, lalu kita renungkan, kita kaitkan lagi dengan Dhamma gitu, setiap hari, setiap waktu gitu Bante. Mohon penjelasannya Bante. Terima kasih. Di dalam salah satu sutta, Anguttara Nikaya kelompok 10 yang berjudul Awija Sutta. Dicatat. Awija Sutta. Anguttara Nikaya kelompok 10 berjudul Awija Sutta. Di situ diuraikan, kenapa seseorang itu diliputi dengan ketidaktahuan. Dan Sang Buddha menjelaskan, ketidaktahuan ini muncul juga karena ada makanannya. Apa makanan dari ketidaktahuan? Adalah panca niwarana. Tahu kan panca niwarana? Kenapa kita diliputi dengan ketidaktahuan? Karena kita dikuasai oleh panca niwarana. Kamacanda. Karena kesenangan indriawi menguasai kita, sehingga kita tidak praktek Dhamma. Kira-kira, kalau Anda masih demen dengan kesenangan indriawi, kira-kira rela enggak kalau dipakai untuk berdana? Kalau masih diliputi kesenangan indriawi, oh berdana itu bermanfaat, menjalankan sila itu bermanfaat. Tapi kalau sedang dikuasai kesenangan indriawi, bisa enggak? Tidak kelihatan. Makanya ini makanannya dari ketidaktahuan. Maka kita sudah belajar. Kenapa giliran praktek kok kita menjadi lupa? Apa kurang sati? Bisa jadi salah satu dari 5 ini muncul. 1, karena kita dikuasai oleh kamacanda. Kamacanda. Nonton TV semangat, meditasi tidak semangat. Meditasi bermanfaat enggak? Oh bermanfaat. Nonton TV bermanfaat enggak? Bermanfaat juga Bante. Tapi dari sekian banyak yang bawa perkembangan batin yang mana? Tapi kalau lagi demen-demennya, lagi seneng-senengnya, maka meditasi tidak terpikirkan. Jadi yang pertama apa? Kesenangan indriawi. Maka inilah yang harus dikalahkan terlebih dahulu di dalam samadhi. Setelah sila kan samadhi. Anda sudah orang baik, Tapi untuk mengembangkan dhamma-dhamma supaya punya wija pengetahuan, kita mesti mengalahkan. Ini makanannya ketidaktahuan. Karena kesenangan indriawi. Jadi kita menunda-nunda. Kalau bukan kesenangan indriawi, yang kedua adalah biyapada. Tidak suka. Susah, sulit. Sehingga apa? Tidak melakukan. Jauh Bante. Tapi kalau jauh itu menyenangkan, dikejar loh. Oh, mesti tempat orang jualannya itu di Madura. Oh, enggak apa-apa, masih ada jembatan Suramadu. Tapi kalau latihan meditasinya di Madura, wah jauh banget ya. Bisa jadi apa? Yang membuat jauh dan dekat kadang-kadang suasana hati kita. Dekat bisa datang atau tidak. Selain karena ditutupi oleh kesenangan, yang kedua adalah biyapada, ketidaksenangan. Ini juga akan menjadi penghambat juga. Selain itu, yang ketiga, ini juga menjadi penghalang juga. Namanya tinamida.
Tinamida itu artinya berhenti sebelum waktunya. Malas. Nanti aja dah. Sehingga apa? Ini juga menjadi penghalang juga. Meskipun dekat tidak dilakukan, meskipun bisa juga tidak dilakukan, kalau dikuasai oleh kemalasan. Yang keempat, udacak kukucak, kegelisahan dan kekhawatiran. Nanti kalau saya pakai berbuat baik, nanti terus saya bagaimana? Nah terus kalau saya meditasi terus-terusan, nanti kalau saya mencapai jana bagaimana? Latihan aja belum kok. Latihan aja belum kok. Kadang-kadang ada orang yang bilang begitu, Bante saya tidak latihan sungguh-sungguh, takut nanti lahir di alam Brahma, umurnya berkalpa-kalpa. Kayak nah itu kadang-kadang juga menunda untuk latihan. Itu juga terjadi ibu bapak. Makanya kan tadi, awija ketidaktahuan itu ada makanannya. Makanannya adalah pancaniwarana. Nah, yang kelima, keragu-raguan. Namanya ragu-ragu itu seperti orang yang berada di simpang jalan, mau kanan atau kiri. Tidak tahu apa yang harus dilakukan, berhenti, stuck. Termasuk juga menunda-nunda, tidak segera. Kenapa? Ragu-ragu. Jadi kurang apa Bante? Jawabannya yang pertama adalah kurang menaklukkan 5 niwarana ini. Kenapa 5 niwarana itu ada Bante? Ada makanannya juga. Di dalam Awija Sutta, ketidaktahuan itu makanannya adalah pancaniwarana. Pancaniwarana itu juga ada makanannya. Makanannya apa? Kita tidak bisa menaklukkan pancaniwarana karena kita tidak terkendali dalam 3 pintu. Pintu pikiran, pintu ucapan, pintu tindakan tidak dijaga. Kenapa saya tidak bisa menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan? Ini pun juga ada makanannya. Apa makanannya? Karena tidak punya sati dan sampajana. Tidak punya pengingatan dan kebijaksanaan. Jadinya pamada, lengah. Karena lengah maka seseorang tidak menjaga pintu indria. Karena tidak menjaga pintu indria, maka dikuasai oleh panca niwarana. Karena dikuasai panca niwarana, maka berkembanglah awija, ketidaktahuan. Ketidaktahuan itu ada karena dikasih makan berupa panca niwarana. Panca niwarana ini tetap eksis karena dikasih makan, tidak mengendalikan pintu indria. Kenapa pintu indria tidak terjaga? Karena tidak punya yoniso manasikara. Kenapa tidak punya yoniso manasikara? Tidak punya sati dan sampajana maksud saya. Ada makanannya karena tidak punya yoniso manasikara. Kenapa seseorang itu tidak punya kebijaksanaan? Karena dia tidak punya keyakinan, makanannya itu. Kenapa dia tidak punya keyakinan? Karena dia tidak mendengarkan dhamma yang baik. Kenapa dia tidak mendengarkan dhamma yang baik? Karena dia tidak punya teman yang baik. Nah, di dalam ureannya disampaikan, dimulai dari teman yang baik, seseorang akan mendengarkan dhamma. Dari mendengarkan dhamma, seseorang akan punya keyakinan. Dari punya keyakinan, seseorang memiliki yoniso manasikara. Dari yoniso manasikara, seseorang mengembangkan sati sampajana. Dari sati sampajana, seseorang mengembangkan yakni indria sangwara. Jadi pikiran, ucapan terjaga. Dengan menjaga yaitu pikiran, ucapan, dan perbuatan, seseorang akan berkembang di dalam 4 sati patana. Dari berkembang 4 sati patana, berkembang di dalam 7 faktor pencerahan. Sata bojangga. Dari 7 faktor pencerahan itu, berkembang melihat sebagaimana adanya. Ya tak butaknya nadasana. Hingga akhirnya
memperoleh wija dan wimuti, memperoleh pengetahuan dan keterbebasan. Itu ada di dalam Anguttara Nikaya kelompok 10 yang berjudul Awija Sutta. Nah, jadi kenapa kita berbuat baik, praktek-praktek sudah mengerti kenapa tidak dengan seksama, karena kita masih dikuasai yang paling dekat ini. 5 niwarana. Kalau bukan 5 niwarana, bisa jadi kita belum terkendali di dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan. Mau meditasi, suara hati bilang, belum bisa mengendalikan ucapan kan, suara hati bilang, besok pagi. Sudah besok pagi siap-siap udah mau meditasi, ngomongnya hatinya, masak dulu. Nah, jadi lagi. Nah, bagi kita juga perlu mengendalikan ucapan, karena ucapan itu juga menjadi penggerak dalam kehidupan kita. Nah, makanya kita mesti mengenali 3 pintu. Pintu pikiran, pintu ucapan, dan pintu perbuatan. Karena dalam berbuat baik, dalam praktek, kalau tidak dikendalikan ini juga berpengaruh loh. Jadi bukan kurang. Hanya ada hal-hal yang menjadi perintang. Sebetulnya secara teori sudah dapat, hanya saja ketika 5 ini muncul, ini agak berat. Ya, kesenangan indriawi, dia pada kebencian, tinamida kemalasan, udaca kukuca kegelisahan kekhawatiran, wicikica keraguan-raguan. Kalau ketemu dibenturkan sama ini, berat. Nah, makanya Anda harus mengenali ini, jangan sampai ini menguasai diri Anda. Supaya apa? Kalau ini mampu diredam, maka perjalanan jadi ringan. Tapi kalau ini masih bercokol, masih berkuasa, ini antara kalau film itu, ada yang putih dan ada yang hitam. Ya kan, kalau film kan ada itu, ada satu setannya, satu malaikatnya, itu kan bilang gitu tuh. Itu kalau kita dikuasai niwarana itu juga begini nih. Sudah tahu keburukan, tahu. Tapi kama canda lebih berkuasa. Tapi kan menyenangkan. Meskipun itu dikasih tahu ini bermanfaat. Tapi hati mengatakan ini lebih menyenangkan. Umumnya kita mikirin bermanfaat itu nomor 2 setelah menyenangkan. Kita kenapa masih punya kecenderungan begitu? Karena tanha lebih berkuasa dalam diri kita. Makanya orientasinya, penilaiannya itu bukan pada manfaat. Umumnya kita orientasinya pada mana yang lebih menyenangkan. Ya manusiawi begitu. Nanti ibu bapak bisa tambahin sendiri. Ya, Anda pilih tempat-tempat tertentu. Kenapa Anda kok ke restoran itu? Oh, di sini lebih menyenangkan. Satu, murah, isinya banyak. Ya, murah, isinya banyak, ngantrinya enggak pakai lama. Yang dekat rumah ada, dapatnya sedikit. Harganya lebih mahal. Anda kurang senang dengan itu. Ya. Jadi kita umumnya penilaiannya apa? Pada urusan senang. Makanya selalu bisa kesenangan ini jangan sampai menguasai kita. Menguasai diri kita. Karena kalau kita hanya orientasinya pada senang, itu nanti akan menghambat yang lainnya. Ya saya tidak latihan bantai soalnya saya tidak senang, ada dia ikut kok. Ya, ini juga menjadi hambatan juga. Begitu ya. Jadi dari Awija Sutta itu sebagai salah satu referensi yang bisa direnung-renungkan. Saat saya tidak berbuat baik, saat saya menunda latihan, apakah yang menjadi perintang saya? Nah, itu bisa dijadikan ya salah satu ya, rujukan di dalam kita belajar. Begitu ya. Selanjutnya, bagi yang ingin bertanya,
Selamat malam, Wandami Bante. Nama saya Edwin. Saya mau menanyakan mengenai sila bata paramasa. Tadi Bante banyak menerangkan mengenai pandangan salah. Ya. Apakah sila bata paramasa ini juga bagian dari pandangan salah, atau dia menjadi salah satu faktor yang berdiri sendiri gitu? Satu itu, kemudian yang kedua, kita sebagai umat Buddha ini kan pada saat kita mengikuti puja bakti itu yang paling ditonjolkan itu kita sebagai umat ini kan pengambilan sila, Bante, Pancasila gitu. Nah, sedangkan sila itu kan hanya bagian kecil dari jalan mulia berunsur 8. Nah, apabila kita sebagai umat Buddha ini tidak dijelaskan panjang lebar oleh Dhammaduta yang memberikan ceramah pada saat puja bakti itu, mungkin banyak dari kita tidak akan sampai ke arah sana mengenai jalan mulia berunsur 8 gitu. Karena bagi saya pribadi, sila ini kan hanya membatasi umat untuk tidak berbuat hal-hal yang buruk melalui tindakan dan ucapan. Nah, sedangkan melalui pikiran tidak tercantum di dalam sila itu. Nah, padahal ajaran Sang Buddha jelas sekali mengatakan bahwa pikiran itu adalah pelopor. Bahkan karma atau kama itu diidentifikasikan perbuatan yang didasari oleh niat. Jadi segala sesuatunya itu berasal dari niat, itulah yang menyebabkan kama, entah itu kama baik ataupun kama buruk. Jadi mohon penjelasan dari Bante. Terima kasih. Untuk yang pertama, tentang sila bata paramasa, itu dihancurkan oleh seorang. Jadi seseorang yang sudah menghancurkan 3 belenggu, Sakayaditi, Wicikica, dan sila bata paramasa, sebutannya adalah pemasuk arus. Sila bata paramasa ini mengacu kepada banyak hal. Salah satunya adalah mengacu kepada anggapan melakukan ritual tertentu akan membawa pada akhir penderitaan, lenyapnya kilesa. Contohnya apa? Kalau kita mengacu di dalam zaman Sang Buddha, ada beberapa, yakni para yoga, praktek-praktek dhamma, yang saat itu pertapa-pertapa ya maksud saya, itu menjalankan seperti di situ disinggung tentang mandi di sungai. Nah, mandi di sungai itu disinggung sebagai sila bata paramasa di situ. Kenapa? Karena yang mandi itu punya anggapan dengan saya mandi di sini, maka saya akan bersih dari pengotor-pengotor. Dan Sang Buddha menyebut itu baru mandi fisik. Mandi fisik. Bukan mandi secara dhamma. Jadi di sini sila bata paramasa adalah anggapan melakukan tindakan tertentu dengan tujuan untuk mengakhiri penderitaan. Dianggap praktek itu membawa pada kesucian. Ya contohnya adalah tadi, mandi di sungai Gangga, cerita-cerita kan begitu. Kemudian ada termasuk juga, kalau di zaman apa yang dilakukan oleh Sang Buddha sendiri waktu beliau masih bertapa itu juga praktek penyiksaan diri. Karena juga anggapan bahwasannya dengan praktek seperti ini, maka kilesa-kilesa itu akan lenyap. Dengan membuat tubuhnya jadi tersakiti, maka kilesa-kilesa juga menjadi lenyap. Itu juga pandangan keliru juga. Ini juga sila bata paramasa. Selain itu, kalau kita memegang sebuah aturan tetapi berlebihan, ini pun juga menjadi sila bata paramasa. Diuraikan, ya saya mengikuti penjelasan dari waktu kelas
dalam keakraban. Di situ Bante Dhammadhiro menjelaskan secara bahasa Pali sila, brata, dan paramasa. Sila itu sebetulnya adalah perilaku yang baik, tata kebiasaan. Brata itu penahanan, tetapi dilakukan dengan paramasa, berlebih. Ini tidak membawa pada ketenangan. Karena sila itu nanti berkaitan dengan ketenangan soalnya. Jadi ketika seseorang berlatih tanpa adanya ketenangan, diliputi dengan kekhawatiran, tidak akan membawa pada perkembangan. Ibaratnya latihan serba takut. Salah ini, salah itu. Jadinya pikirannya tidak tenang. Dan untuk melihat tentang Sakaya Diti, melepaskan pandangan diri yang kekal, ini butuh ketenangan. Kalau diri sendiri tidak tenang, bagaimana kita bisa melepaskan pandangan keliru adanya diri yang kekal? Sakaya Diti, anggapan tentang adanya diri yang kekal, pancakanda sebagai sesuatu yang kekal. Nah ini menjadi tidak bisa tampak kalau kita diliputi dengan gelisah dan khawatir. Takut salah. Tidak akan membawa pada perkembangan. Makanya kita dengan belajar Dhamma, disitulah kita mengerti tentang 4 kebenaran Arya yang di dalamnya kita juga secara pariyati dulu. Pariyati kita belajar tentang jalan mulia berunsur 8 pariyati. Ya, kalau sila supaya tidak jadi sila bata paramasa sudah dijelaskan. Menjadi seorang bhikkhu, ya, selain patimokkha sila ada indriya sangwara. Selain ada indriya sangwara, ada ajiwa parisudi. Selain ajiwa parisudi, ada pacaya nisangsa, perenungan tentang penggunaan kebutuhan-kebutuhan. Ini adalah sehubungan dengan sila. Supaya apa? Ketika menjalankannya, tidak disertai dengan gelisah. Karena kegelisahan itu tidak akan membawa perkembangan. Ya, kalau ibu bapak terlalu berlebihan, mau duduk aja, takut ada makhluk-makhluk, kemudian jalan takut nginjek bawa sapu, kemudian takut ngirup pakai masker, mau tidur dicek dulu tempat tidurnya ada semutnya enggak, takut ketindihan. Kalau kita mempraktekkan secara berlebihan, ini tidak membawa pada ketenangan. Ingat loh ya, panya sebab terdekatnya adalah sama. Panya sebab terdekatnya samadhi. Samadhi sebab terdekatnya adalah suka. Suka itu bahagia. Bahagia itu sebab terdekatnya adalah perilaku yang baik. Dengan seseorang punya perilaku yang baik, dia akan bahagia. Kenapa? Tidak punya rasa bersalah. Itu dalam Anguttara Nikaya itu kan disebutkan. Manfaat dari sila. Dengan menjalankan sila, seseorang tidak ada penyesalan. Dengan tidak adanya penyesalan, orang akan diliputi dengan kegembiraan. Dengan kegembiraan, orang akan diliputi sukacita. Dengan sukacita, orang bisa konsentrasi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu ada 10 itu. Yang terdekat apa? Dengan menjalankan sila tidak punya penyesalan. Kalau orang tidak menyesal, maka dia bahagia. Maka dengan seseorang menjaga sila, seperti tadi disampaikan pertanyaannya, dan nanti kan berkesinambungan betul. Karena sila itu menjadi sebab terdekatnya juga. Sila akan menopang samadhi, sila samadhi akan menopang panya. Panya tidak akan berkembang tanpa adanya sila dan samadhi. Nah, kalau seandainya kita belajar Dhamma, kita jangan berhenti pada sila. Itu ada di dalam sutta yang berjudul Kereta Estafet. Pernah dengar kan? Ya kan? Pernah dengar kan cerita estafet? Jadi seorang menjalankan sila demi cita wisudi. Sila wisudi, ditik wisudi, sila wisudi, cita wisudi, ditik wisudi. Sila wisudi,
Cita wisudi dari memurnikan sila, memurnikan pikiran ini dengan meditasi. Pencapaian jana itu cita wisudi. Setelah cita wisudi, memurnikan pandangan, diti wisudi. Setelah memurnikan pandangan, yang keempat adalah kangka witarana wisudi, memurnikan keraguan-raguan. Maga amaga, nyana dasana wisudi, bisa membedakan mana jalan dan mana bukan jalan. Terus pati padak nyana dasana wisudi, mengikuti sang jalan, sampai ya tak buta nyana dasana, melihat sebagaimana adanya. Jadi ketika seseorang menjadi umat Buddha, yang paling pertama dilakukan setelah punya keyakinan adalah sila. Tapi bukan berhenti di situ. Ada perumpamaan yang lain di dalam sutta yang berjudul pencari inti kayu. Ada orang yang masuk ke hutan. Kemudian dia menangkap yaitu ranting dan daun. Dia sudah bercerita, saya membawa inti kayu. Ini bercerita apa? Seseorang yang praktek dhamma, merasa bahagia, menjalankan sila. Itu baru dapat ranting dan daunnya. Belum dapat inti kayunya. Nah demikian pula dia masuk ke hutan dapat kulitnya. Dia cerita keluar. Saya sudah bisa meditasi. Sudah mencapai. Belum. Kenapa? Karena dia belum membawa inti kayu, baru kulitnya. Jadi samadhi itu baru kulitnya. Sila itu baru ranting dan daunnya. Ya. Kenapa kok ranting dan daun? Ranting dan daun itu perumpamaan tentang pariyuttana kilesa. Kilesa yang kelihatan di permukaan, dipotong dengan sila. Jadi batangnya mulai dipotong, dapat kulitnya. Kulit kayu itu dianggap sudah selesai, mencapai jana-jana. Kemudian dia memandang yang lain, kalian tidak berhasil. Padahal dia belum dapat inti kayu, baru dapat kulit kayu. Kemudian dia semakin mampu melihat, muncul pengetahuan, itu baru dapat yang lunak, kayu yang lunak. Setelah terbebaskan, barulah sebutannya memperoleh inti kayu. Jadi di sini, kenapa penjelasannya perlu lengkap? Ya karena tahapan-tahapannya memang harus lengkap. Makanya kita belajar dhamma mesti diulang-ulang. Supaya apa? Saling melengkapi. Karena kalau satu topik dibahas semua, waktunya tidak cukup. Bahas sila, 5 sila dibahas, terus 8 sila dibahas, manfaat-manfaat sila dibahas, waktunya tidak cukup. Dan kebanyakan dibahas, Anda banyak lupanya. Ya memang benar kan ya. Kalau kita, coba kalau seandainya ada pembabar dhamma, dia buat slide, slide-nya pakai poin. Kebanyakan poinnya Anda lupa juga. Tapi tidak akan lupa kalau Anda praktek. Sila itu tidak akan lupa kalau Anda praktek. Seperti apa yang sudah Anda jalani, berulang-ulang Anda tidak akan pernah lupa. Jadi sila itu pondasi dalam praktek. Sila, samadhi, panya. Tapi sila itu akan mendukung samadhi. Kalau Anda punya perilaku yang bagus, duduk Anda tidak akan dibayang-bayangi rasa bersalah. Kalau Anda punya sila yang bagus. Kalau Anda punya sila yang baik, tidak dibayang-bayangi rasa bersalah. Ini sila. Ya, tapi umat Buddha melihat sila jangan hanya Pancasila Buddhis ya. Sigalo ada sutta itu juga sila. Jangan sampai punya pandangan keliru. Sila itu cuma ya Pancasila Buddhis. Silanya perumah tangga selain Pancasila Buddhis adalah Sigalo Wada Sutta. Ini yang mengajarkan tentang hidup sosial. Silanya sama orang tua kayak apa? Kalau punya anak bagaimana? Kalau punya suami bagaimana? Kalau punya istri bagaimana? Kalau dengan guru bagaimana? Kalau dengan murid bagaimana? Kalau dengan teman bagaimana? Ini kelompok sila juga. Bante, saya tidak menengok orang tua saya. Loh itu bakti. Dalam Pancasila Buddhis tidak ada kok. Ada juga umat yang cerita, Bante kira-kira jadi umat Buddha boleh tidak Bante berjudi? Berjudi itu melanggar sila tidak Bante? Iya saya bilang. Memang di mana Bante? Kan di Pancasila Buddhis tidak ada larangan untuk berjudi. Sigalo Wada Sutta ada. 4 hal yang membawa pada keruntuhan.
menggoda wanita, punya teman yang buruk, minum minuman keras, termasuk berjudi. Ini silanya. Jadi pandangan sila sebagai umat Buddha tidak hanya berhenti pada Pancasila Buddhis. Anda juga harus tahu tentang poin-poin yang ada di dalam Sigalawadah Sutta. Selain itu juga, dalam keseharian Anda juga ada sila. Nanti naik mobil, lampu merah ya berhenti. Lampu merah bablas ya. Ngelanggar? Enggak. Kan tidak melanggar makhluk hidup, tidak membunuh, tidak mencuri. Ini kan enggak apa-apa, enggak melanggar Pancasila Buddhis. Dalam sosial ini ada sila juga. Ada sila yang meskipun tidak tertulis, lampu merah sudah otomatis berhenti, lampu hijau ya berjalan. Kalau di tempat umum ada tulisannya ngantri, ya ngantri. Itu namanya punya sila. Jadi sila di sini skupnya bukan hanya Pancasila Buddhis. Termasuk kalau sebagai perumah tangga ya Sigalawadah Sutta. Ini juga sila juga. Kalau sebagai perumah tangga sudah menjalankan apa yang ada dalam Sigalawadah Sutta, di masyarakat dia tidak dicela. Ya, contohnya bakti sama orang tua tidak mungkin dicela. Kalau sebagai orang tua menyokong anaknya juga tidak dicela. Kalau tidak dicela, maka kondisi batinnya akan tenang. Jadi meditasi juga tidak ada beban, ada poin-poin yang bisa kita peroleh dari praktek sila. Tapi mulainya itu dari sila. Karena kalau silanya goyang, maka atasnya juga jadi goyang. Kebijaksanaan tidak akan muncul. Makanya sila itu adalah awal. Setelah orang punya keyakinan, seseorang punya sila. Dan ini sila itu urusannya pribadi-pribadi. Jangan jadi hakim bagi orang lain. Wah itu loh Bante dia melanggar sila. Kita sendiri yang harus, karena belajar dhamma itu bukan untuk mencela orang lain, bukan untuk berdebat, belajar dhamma itu untuk dipraktekkan diri. Ya kalau kita punya teman yang mengingatkan bagus. Ya, punya teman yang baik kan kewajiban untuk mengingatkan itu bagus. Jadi sehubungan dengan sila bata paramasa, selain tadi yang mengacu kepada tata ritual, ya memegang hal yang baik secara berlebihan juga menjadi. Tahunya dari mana? Jangan sampai kita berlatih sampai gelisah. Jadi kalau kita berlatih jangan sampai gelisah, karena kegelisahan itu tidak membawa pada perkembangan. Kalau Anda membaca Dhamma pada Atakata, kisah tentang Sona, kisah tentang Biku Sona. Biku Sona itu dulunya pemain musik, dia jadi biku. Berlatih sangat keras, sampai-sampai dia menjadi putus asa. Bilang ke Sang Buddha, mau pulang, pamitan. Tapi Sang Buddha menasihatkan, ingat enggak waktu kamu jadi pemain musik? Bagaimana kamu memainkan alat musik itu? Untuk menghasilkan suara yang bagus bagaimana? Tidak terlalu kencang, juga tidak terlalu kendor. Latihan juga sama. Terlalu bersemangat jadi gelisah. Nah, kalau latihan semangat jadi gelisah. Terlalu tenang jadi males. Terlalu OPK tidak mampu melihat. Itu ada dalam sutta berjudul Nimitta Sutta. Ada 3 hal yang orang akan lihat dalam meditasi. 1, semangat. Orang meditasi semangat. 2, samadhi, ketenangan. 3, UPK. Tapi ini harus dikolaborasi. Terlalu semangat jadi gelisah. Anda ikut meditasi, kemudian terlalu semangat gitu ya. Sampai tidak bisa tidur. Terlalu semangat. Sebulan, KO loh. Kenapa? Kita butuh keseimbangan. Terlalu semangat jadi gelisah. Maka kita butuh tenang. Makanya di sini butuh samadhi. Terlalu tenang, males. Tidak tertarik meditasi jalan, meditasi duduk terus. Ya, jadi malas. Kemudian kalau kita terlalu UPK, cuek, tidak punya kemampuan untuk melihat kemunculan kilesa dan kepadaman kilesa. Maka 3 hal ini juga mesti kolaborasi. Ada waktunya bersemangat, ada waktunya tenang, ada waktunya UPK.
Terlalu semangat juga tidak bagus. Dalam Pancabala, 5 kekuatan, ini disandingkan satu dengan yang lain. Pancabala, sada, wirya, sati, samadhi, panya. Pancabala. Keyakinan ini harus disertai kebijaksanaan. Terlalu yakin tidak bijaksana, terlalu bijaksana tidak yakin juga. Jadi ini perlu diseimbangkan. Terlalu bijaksana tidak yakin, terlalu yakin tidak bijaksana. Sama juga, terlalu semangat tidak tenang, terlalu tenang tidak semangat. Maka dikepalai oleh di tengah namanya sati. Sati ini menjadi tengah-tengahnya. Kalau terlalu tenang jadi tidak semangat, terlalu semangat jadi tidak tenang. Anda terobsesi untuk ketenangan, tapi terlalu semangat malah tidak tenang. Makanya ini mesti diseimbangkan. Nanti Anda kalau terlalu bijaksana, Anda tidak tertarik loh baca parita itu. Terlalu bijaksana. Semuanya kan anicca. Semuanya kan anicca. Diajak belajar dhamma yang memunculkan sada, semua kan anicca. Saya sudah tahu semua dhamma anicca. Ya benar sih, benar sih. Ya tidak salah sih. Tapi nanti tidak timbul keyakinan. Makanya kita juga harus muncul keyakinan disertai dengan kebijaksanaan. Ini harus seimbang. Ada beberapa jenis orang yang kadang-kadang tidak seimbang. Nanti taunya ya setelah berjalan. Makanya ini kita perlu belajar dhamma supaya bisa mengimbangkan kekuatan ini loh, pancabala ini. Pancabala. Terlalu yakin, tidak bijaksana. Terlalu bijaksana, tidak yakin. Terlalu semangat, tidak tenang. Terlalu tenang, tidak semangat. Butuh sati, diingat-ingat lagi. Sati itu pengingatan, diingat lagi. Jadi semua ini pakai proses. Ya, makanya kenapa tidak langsung dikupas langsung, karena poinnya banyak. Tapi dengan Dhammasakaca, kiranya bisa memberi satu gambaran, sila itu adalah bagian yang perlu dilakukan yang paling awal. Kalau dalam hal kilesa nih, kita 3 jenis kilesa ya. Ada yang kelihatan dari awal, di permukaan namanya pariyuttana kilesa. Seperti yang disampaikan tadi, ucapan dan perbuatan dipotong dengan sila. Pariyuttana kilesa. Ada kilesa yang baru muncul setelah ketemu objek. Namanya witikkama kilesa. Jadi contohnya ini. Nih, ini bisa muncul. Ini bukan kilesa, tapi ini akan jadi kilesa kalau ini ketemu objeknya. Diminum gitu. Wah, kok wangi, boleh juga nih ya. Ini muncul kama canda, ini namanya witikkama kilesa. Witikkama kilesa itu kilesa yang muncul setelah pintu indria ketemu objek. Dipotong dengan apa? Samadhi. Witikkama kilesa. Sama juga, biyapada itu munculnya apa? Saat kita ketemu objek. Anda benci itu ketika ketemu objek. Kalau tidak ketemu objek, tidak mungkin ada benci. Khususnya objek yang tidak menyenangkan. Ini baru muncul. Ini dikalahkan dengan apa? Samadhi. Baru yang disebut dengan anusaya kilesa. Anusaya itu artinya pengotor batin yang tertidur. Ya. Anusaya itu belum bangkit. Dipotong dengan panya. Sila, samadhi, panya. Sila memotong yang kelihatan di permukaan, perilaku dan ucapan. Niwarana dipotong dengan samadhi. Anusaya dipotong melalui kebijaksanaan. Ya, Anda potong pandangan salah tentang adanya diri yang kekal itu anusaya itu dipotong dengan panya. Tanpa adanya panya tidak bisa melihat tentang rupang anicca, wedana anicca, sanya anicca, sangkara anicca, winyana anicca, tidak mungkin bisa terpotong kalau tidak punya panya. Masih menganggap adanya diri yang kekal kalau tidak punya panya. Ibu bapak, ya, anusaya ini bisa dipotong melalui panya, kebijaksanaan. Tapi sila itu dipotong untuk memotong, maksud saya, untuk memotong yaitu perilaku dan ucapan yang buruk. Samadhi memotong yang menengah,
Witik kamak kilesa, pancaniwarana. Dengan ketenangan. Anu saya dipotong dengan kebijaksanaannya. Begitu ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir, Bante. Yang kami muliakan, Bante Atat Tera. Terbiasa dalam masa wasa ini, Bante bisa bersama-sama kita, Bante. Itu dengan judul pandangan benar. Namun, pandangan itu, kalau menurut saya, Bante, meskipun menjalani berapa wasa, pandangan itu tetap tidak bisa benar. Karena objeknya itu lain. Karakter seseorang lain. Jadi untuk supaya mencapai kesempurnaan, itu tidak mungkin bakal bisa. Namun kita selalu berusaha kebaikan sesuai dhamma arahan Sang Buddha bahwa sabe papasa akarana, selalu berbuat baik. Itu aja. Sebab kalau menurut saya yang secara awam, kadangkala anak ini cuma ditunjuk itu dia bisa jalan. Kadang ditarik pun masih yang mana. Kadang digendong pun berontak. Jadi tidak akan. Meskipun Bante akan menguraikan pandangan yang benar, saya kira meskipun 10 wasa tidak mungkin akan ketemu Bante. Lihat objeknya masing-masing. Itu menurut saya, Bante. Karena kita harus dibekali oleh sesuatu selalu berbuat baik, yang sesuai Bante tadi paparkan, tentu bisa dirasakan. Bumbu pecel aja bukan hanya kacang, sekarang dikombinasi dikasih petis. Loh itu ada, nggak bisa. Ini katanya nyaman, ya jaya, loh petis loh. Loh ada itu, loh. Nah itu, jadi semuanya itu kalau kita itu fleksibel. Untuk kita menilai berteman yang baik, tentu kalau malam ini kita ketemu yang mulia Bante, setelah pulang kita mendapat kenyamanan batin bahwa itu katakan Bante ini cun. Nah, cun itu tepat Bante, sesuai dengan gelombang-gelombangnya. Kalau gelombangnya tidak tepat, meskipun di setel, tidak mungkin akan met Bante. Jadi kalau menurut saya itu maka Sang Buddha itu seperti umumnya ya Bante ya, ada Bante Siwali. Tapi pengertian orang awam sebagian mengatakan Bante Siwali itu Jason Ye, dewa uang. Boleh enggak? Boleh-boleh saja. Mungkin dia dengan pencerahan itu, dengan kewelas aslinya, ternyata hokinya jalan Bante. Jadi amat sangat sulit Bante. Kira-kira begitu Bante. Semoga dalam puasa ini Bante lebih bersemangat, lebih bermanfaat untuk kita semua. Anumodana Bante. Nah, ini suhu kita ini. Ya, seperti apa yang disampaikan, Sang Buddha sendiri juga melihat tidak semua orang bisa mencapai pandangan benar. Dalam hal apa? Karena di dunia ini ada beberapa jenis manusia yang diumpamakan seperti halnya teratai. Ada teratai yang sudah di permukaan air. Kena sinar matahari, dia akan mekar. Ada jenis teratai yang masih menunggu, menjelang mendekati permukaan air. Ini jenis orang yang bisa mencapai
tetapi butuh penguraian yang lebih detail. Ada yang ketiga di tengah-tengah, ini punya potensi. Ya, kalau yang di atas permukaan air itu seperti bante kondannya, diuraikan 4 kebenaran Arya secara pendek, langsung mencapai. Nah, kalau yang kedua, ini seperti terate, diuraikan 4 kebenaran Arya secara terperinci, baru mencapai. Yang ketiga seperti bunga teratai, yang diuraikan pendek, terinci, berulang-ulang. Pendek, terinci, berulang-ulang. Pendek, terinci, berulang-ulang. Baru mencapai. Ada terate yang keempat. Teratenya tidak muncul bunga. Ini jenis yang keempat. Jadi mau diajarin kayak apapun, ini bukan prioritas. Maka Sang Buddha mencari, ketika Sang Buddha bangun pagi, setelah beliau keluar dari meditasi pagi hari, cangkamana dengan mata karuna beliau melihat orang jenis yang pertama jadi prioritas. Siapa yang hanya mendengar dhamma pendek bisa mencapai, itu yang beliau akan cari. Yang pertama. Kalau yang pertama tidak ketemu, beliau akan cari yang kedua di hari itu. Siapa yang hari ini? Baru yang ketiga, beliau akan mencari siapa yang akan diulang-ulang. Contoh yang diulang-ulang adalah kisah tentang gadis penenun. Gadis penenun itu mencapai pemasuk arus. Kisah gadis penenun yang ditanya, dari mana engkau berasal? Saya tidak tahu. Mau kemana kamu pergi? Saya tidak tahu. Apakah kamu tahu? Saya tahu. Apakah kamu tahu? Saya tidak tahu. Itu menjadi seorang pemasuk arus. Apa maksudnya dari mana kamu berasal? Saya tidak tahu. Dia tidak tahu dulunya dia lahir dari alam mana. Kemana kamu pergi? Dia jawab juga tidak tahu. Karena setelah kematian ini, dia tidak tahu pastinya lahir di alam mana. Apakah kamu tahu? Dia bilang, tahu. Tahu bahwasanya saya akan meninggal. Apakah kamu tahu? Saya tidak tahu. Karena kematian tidak ada yang tahu kapan datangnya. Termasuk arus itu. Karena sebelumnya Sang Buddha pernah datang ke desa itu, berkhotbah kepada gadis penenun ini. Dalam waktu tak lama kemudian, beliau datang lagi dan gadis penenun itu datang lagi mengerti menjadi pemasuk arus. Ini jenis orang ketiga. Mungkin kita ini masih belum punya potensi. Jadinya mungkin loh ya, mungkin, tapi tidak usah berkecil hati. Bunga terate itu meskipun belum berbunga, kalau dipupuk, diairi, dipupuk, diairi, ya mungkin. Ya memang kita ini kadang-kadang seperti bunga terate juga. Baru keluar bunga dikit, ada ikan gurame itu loh. Karena di kolam itu ada ikan gurame, ikan lele itu makanin terate itu. Baru mau kuncup keluar, sececet. Tidak jadi, sudah ikut meditasi dengan semangat, sudah belajar dengan sungguh-sungguh, tahu-tahu kakinya pegel, tidak jadi lagi. Ya ada aja penghalang-penghalangnya. Tapi seperti tadi bunga terate itu, meskipun belum kelihatan bunganya, selama kita mupuk, maka dikatakan berbuat baik itu seperti mupuk. Ya, berbuat baik. Ini mupuk. Ya. Karena berbuat baik itu sebagai kondisi. Memang berbuat baik itu tidak bisa menjadi jalan langsung, tapi berbuat baik itu sebagai kondisi. Seperti tanaman. Kalau tanamannya itu dipupuk, jadi kondisi. Jadi kondisi. Semakin kita rajin memupuk, artinya merawat, kondisi-kondisi itu mendukung. Kalau karma baiknya itu ada, menurut saya loh ya, kalau dia karma baiknya ada dan punya pandangan benar, ya ini sudah punya potensi. Meskipun kapan waktunya jadi pemasuk arus, tidak tahu.